Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA. Nah, pada pertemuan kedua ini, materi kita adalah tentang pengukuran. Pengamatan objek menggunakan panca indera merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan juga dilakukan menggunakan alat ukur tertentu. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran dan angka yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, pada kegiatan pengukuran dikenal beberapa istilah seperti besaran, satuan, dan alat ukur. Nah, ketika melakukan suatu pengukuran misalnya, di sini kita menggunakan penggaris. Kita harus tahu dulu bagaimana posisi yang benar ketika melakukan pengukuran. Ketika melakukan pengukuran, jangan melihat dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang harus kita perhatikan adalah harus tepat ketika melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Karena ketika posisi kita salah, maka hasil pengukuran yang akan terjadi kemungkinan besar juga salah. Nah, yang pertama adalah kita akan belajar tentang besaran. Besaran dalam IPA didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh besaran adalah massa, panjang, berat, dan suhu. Secara umum, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu dan bukan besaran yang diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok digunakan sebagai dasar bagi terbentuknya besaran-besaran yang lain. Pada tahun 1971, dalam konferensi umum tentang berat dan ukuran, ditetapkan 7 buah besaran pokok. Nah, yang pertama ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya, dengan masing-masing mempunyai satuan dan singkatan. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contoh besaran turunan misalnya adalah luas dan volume. Luas merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dengan satuan meter persegi atau M pangkat 2. Untuk mencari luas itu panjang kali lebar. Nah, di mana letak besaran pokoknya itu terletak pada panjang. Nah, misalnya yang kedua adalah volume. Sama halnya dengan luas, besaran volume juga diturunkan dari besaran pokok panjang dengan satuan meter per kubik atau M pangkat 2. Untuk mencari volume, itu panjang kali lebar kali tinggi atau meter kali meter kali meter. Nah, pada volume, letak besaran pokoknya itu sama seperti di luas, yaitu panjang. Kemudian, satuan. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa setiap besaran memiliki satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran. Contoh satuan adalah meter, gram, jengkal, hasta, inci, dan lain-lain. Secara umum, satuan dibedakan menjadi dua, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh satuan tidak baku adalah depah, hasta, jengkal, dan telapak kaki. Satuan ini hanya digunakan oleh orang atau suatu kelompok tertentu dan tidak berlaku untuk orang atau kelompok lain. Nah, di satuan tidak baku, ini misalnya saya ambil contoh jengkal. Jengkal antara orang yang satu dengan orang yang lain pasti berbeda. Nah, makanya hasil pengukuran yang didapatkan juga akan berbeda, sehingga dia disebut dengan satuan tidak baku.
karena tidak dapat digunakan oleh semua orang. Selanjutnya adalah satuan baku. Oleh karena pengukuran menggunakan satuan tidak baku akan memberikan hasil yang berbeda-beda dan sering menimbulkan kekeliruan, maka diperlukan satuan yang nilainya tetap, meskipun digunakan oleh orang yang berbeda. Satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda memberikan hasil pengukuran yang sama, dinamakan satuan baku. Satuan baku harus bersifat umum atau disepakati secara internasional dan dapat dipakai di setiap daerah atau negara. Contoh satuan baku adalah meter untuk satuan panjang, kilogram dan gram untuk satuan massa, serta Celsius dan Kelvin untuk satuan baku. Nah, satuan baku ini itu wajib dimanapun atau siapapun yang menggunakan akan mendapatkan hasil yang sama, sehingga dia disebut dengan satuan baku. Kemudian, Sistem Satuan Internasional atau SI. Sebenarnya, satuan besaran dapat ditentukan secara sembarang. Akan tetapi, hal ini akan menyulitkan karena kita harus mengenal berbagai satuan dan harus menghafalnya. Oleh karena itu, tahun 1960, sebuah konferensi antar negara di Prancis berhasil menetapkan suatu sistem satuan. Sistem satuan itu dikenal sebagai Sistem Satuan Internasional atau SI. Dengan adanya satuan internasional, diharapkan dapat mempermudah komunikasi ilmiah antar negara, dan hasil pengukuran di seluruh dunia akan seragam. Akan tetapi, tidak semua satuan dapat dijadikan sistem satuan internasional. Sistem satuan internasional merupakan sistem satuan yang baik atau baku, dan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai nilai tetap dan tidak berubah karena pengaruh apapun. Yang kedua, mudah ditiru agar setiap orang dapat dengan mudah membuat, memperoleh, dan menggunakannya sebagai satuan yang serupa. Yang ketiga, harus bersifat universal atau dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Sistem satuan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem MKS dan sistem CGS. Sistem MKS adalah sistem satuan yang menggunakan standar satuan meter, kilogram, dan sekon. Adapun sistem CGS adalah sistem satuan yang menggunakan standar sentimeter, gram, dan sekon. Meter dan sentimeter ditetapkan sebagai satuan panjang. Kilogram dan gram ditetapkan sebagai satuan massa, sedangkan sekon ditetapkan sebagai satuan waktu. Adapun keuntungan yang kita peroleh saat menggunakan satuan internasional adalah sebagai berikut. Pertama, satuan sistem internasional berdasarkan sistem desimal, yaitu perkalian dengan bilangan 10. Yang kedua, setiap besaran hanya mempunyai satu satuan pokok. Sedangkan untuk satuan yang lebih besar atau lebih kecil dihubungkan dengan satuan pokok dengan memberikan awalan. Nah, awalan-awalan yang sering digunakan dalam satuan internasional dapat kamu simak pada tabel berikut. Misal ada eksa yang disingkat dengan E, nilainya adalah 10 pangkat 18. Atau penta disimbolkan dengan P itu dengan pangkat 10 pangkat 15. Nah, selanjutnya adalah alat ukur. Pernahkah kamu mengukur tinggi badanmu? Untuk mengukur tinggi badan, kamu dapat menggunakan satuan tidak baku seperti jengkal dan hasta, maupun menggunakan satuan baku seperti meter dan sentimeter. Karena pengukuran tidak baku memberikan hasil pengukuran yang berbeda, sebaiknya proses pengukuran dilakukan menggunakan sistem satuan baku. Pada kegiatan pengukuran, tentu diperlukan alat ukur yang sesuai. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengetahui nilai suatu besaran melalui kegiatan pengukuran.
Pada materi ini hanya akan dibahas 4 macam alat ukur, yaitu alat ukur panjang, massa, waktu, dan volume. Alat ukur panjang. Besaran panjang dapat diukur menggunakan berbagai alat ukur seperti penggaris atau mistar, meteran kelos atau rollmeter, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Berbagai alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda. Nilai ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur. Alat ukur panjang. Besaran panjang dapat diukur menggunakan berbagai alat ukur, seperti penggaris atau mistar, meteran, roll atau rollmeter, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Berbagai alat ukur memiliki nilai ketelitian berbeda. Nilai ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur. Yang pertama adalah mistar. Mistar mempunyai ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Bagian skala terkecil mistar adalah 1 mm. Untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat paralaks atau beda kemiringan dalam melihat, maka ketika membaca mata harus melihat tegak lurus terhadap skala. Contoh soal mistar. Nah, di sini ada 2 contoh soal untuk mistar. Yang pertama, hasil pengukuran itu adalah 18 mm dengan taksiran 0,5 mm. Maka hasil pengukuran adalah 18,5 mm atau 1,85 cm. Yang kedua, ini tepat satu garis di tengah-tengah. Artinya, hasil pengukuran yang kita dapatkan adalah 15 mm dengan taksiran 00. Sehingga hasil pengukuran itu adalah 15,0 mm atau 1,50 cm. Yang kedua adalah meteran kelos atau rollmeter. Meteran kelos atau rollmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda yang memiliki jarak yang agak jauh, seperti mengukur lebar jalan, keliling halaman, ataupun lebar tanah. Meteran kelos juga dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang melengkung, misalnya keliling batang pohon. Ketelitian dari meteran kelos mencapai 1 cm. Yang ketiga adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki ketelitian lebih tinggi dibanding penggaris ataupun rollmeter. Ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm. Jangka sorong memiliki 2 bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Pada rahang tetap terdapat skala utama dengan tiap skala menyatakan 1 mm. Sedangkan pada rahang geser terdapat skala nonius dengan setiap skala dinyatakan dengan 0,1 mm. Contoh soal pada jangka sorong. Nah, coba kalian perhatikan ada 2 tanda, yaitu yang berwarna merah dan berwarna orange. Nah, untuk skala utama adalah nilai yang di atas, yaitu rentang 0 sampai 40. Sedangkan skala nonius itu nilai yang di bawah, yaitu rentangnya adalah 0 sampai 10. Nah, bagaimana menentukan skala utama dan skala nonius? Nah, sekarang kita cari sama-sama. Skala utama adalah nilai yang di atas dibatasi oleh angka 0 oleh skala nonius atau nilai yang di bawah. Nah, di sini didapati nilai yang dibatasi oleh angka 0 yang di bawah adalah 16 atau 16 mm. Sedangkan untuk skala nonius adalah nilai atau angka yang tepat satu garis antara skala nonius dan skala utama yang diberi warna berwarna oranye.
Nah, di sini skala noniusnya adalah angka 8. Nah, skala nonius ini harus dikalikan dengan ketelitian dari jangka sorong. Jangka sorong tadi mempunyai ketelitian 0,1. Maka, skala nonius yang didapat adalah 0,8 karena 8 dikali 0,1. Jadi, hasil pengukuran pada jangka sorong pada contoh soal ini adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Karena skala utamanya didapatkan angka 16 dan skala noniusnya itu 8, maka hasilnya adalah 16,8 mm. Yang keempat adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian paling tinggi. Mikrometer sekrup mempunyai ketelitian 0,01 mm, sehingga cocok untuk mengukur tebal uang logam, diameter kawat, dan tebal kertas. Nah, di mikrometer sekrup juga mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, setiap skala utama itu dinyatakan dengan 1 mm dan skala nonius dengan tiap skala dinyatakan 0,01 mm. Contoh soal mikrometer sekrup. Nah, kalian perhatikan di sebelah kiri itu adalah skala utama dengan rentang 0 sampai 4,5. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah skala nonius. Ada angka 35 dan 40. Nah, hasil pengukuran pada mikrometer sekrup ini, skala utamanya itu didapatkan 4,5. Mengapa? Karena di atas itu ada angka 4 dan di bawahnya masih ada 0,5. Jadi skala utamanya itu adalah 4,5. Sedangkan skala nonius itu didapatkan 38. Dari mana? Nah, sekarang perhatikan yang angka 35. Dari 35 ke 40 itu ada garis yang kecil-kecil. Nah, itu harus dihitung juga. Nah, pertama 35, 36, 37, 38. Mengapa dapat 38? Perhatikan garis yang tepat satu garis antara skala utama dan skala nonius. Makanya didapatkan angka 38. Nah, karena sudah dapat angka 38, maka harus dikalikan dengan ketelitian dari mikrometer sekrup. Ketelitian dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm, sehingga didapatkan skala utamanya 0,38. Nah, hasil dari mikrometer sekrup ini kita jumlahkan antara skala utama dan skala nonius. Skala utama kita dapatkan 4,5 dan skala noniusnya kita dapatkan 0,38. Maka hasilnya adalah 4,85 mm. Contoh soal kedua. Nah, kalau soal tadi yang pertama, angka 4 di bawahnya masih ada 0,5. Sekarang tidak ada. Maka skala utamanya itu langsung kita tebak itu adalah 4. Sedangkan skala noniusnya yang tepat satu garis dengan skala utama, yaitu didapatkan 30. 30 kita harus kalikan dengan ketelitian dari mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm. Maka hasilnya adalah 0,3 mm. Maka hasil dari pengukuran menggunakan mikrometer sekrup adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Jadi 4 ditambah 0,3. Maka hasilnya adalah 4,30 mm. Nah, sekarang kita masuk di alat ukur massa. Massa adalah ukuran jumlah materi yang dikandung oleh suatu zat. Pengukuran besaran massa dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur seperti neraca pasar atau timbangan pasar, neraca Ohaus, dan neraca elektronik atau neraca digital. Yang pertama adalah neraca pasar atau timbangan pasar. Neraca jenis ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari.
terutama di pasar. Neraca ini digunakan pedagang untuk menimbang berbagai barang, di antaranya seperti beras, daging, gula, dan telur. Cara menggunakan alat ini adalah dengan meletakkan benda yang akan diukur masanya pada salah satu sisi dan meletakkan anak timbangan atau massa kilogram standar yang telah diketahui masanya pada sisi lain. Massa benda yang diukur sama dengan massa anak timbangan yang seimbang dengan benda. Yang kedua adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus terdiri atas sebuah piringan yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan ditimbang. Pada neraca Ohaus 3 lengan, lengan pertama berskala ratusan, lengan kedua berskala puluhan gram, dan lengan ketiga berskala satuan gram. Pada saat pengukuran, benda yang akan ditimbang diletakkan pada piringan, kemudian beban digeser yang terdapat pada setiap lengan skala digeser, sehingga neraca menjadi seimbang. Setelah ditimbang, massa benda dapat diketahui dengan menjumlahkan skala yang ditunjukkan oleh beban geser pada skala lengan. Neraca Aus 3 lengan ini mempunyai ketelitian 0,1 gram, sedangkan neraca Ohaus 4 lengan memiliki ketelitian 0,01 gram. Contoh soal. Nah, ini contoh soal neraca 3 lengan. Lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Nah, pada lengan depan didapatkan hasil 5,5 gram. Kemudian lengan tengah itu didapatkan 20 gram. Sedangkan lengan belakang didapatkan 200 gram. Nah, untuk didapatkan hasil pengukuran pada neraca Ohaus, kita harus menjumlahkan ketiga lengan tersebut. Maka, ketika menimbang contohnya gula pasir, itu didapatkan massa gula pasir 225,5 gram. Yang ketiga adalah neraca elektronik atau neraca digital. Neraca elektronik atau neraca digital merupakan neraca yang memiliki tingkat ketelitian paling tinggi, yakni hingga ketelitian 1 mg. Bahkan ada neraca jenis ini yang disebut neraca analitik elektronik yang memiliki ketelitian 0,1 mg. Oleh karena memiliki ketelitian yang tinggi, neraca ini digunakan pada berbagai bidang yang memerlukan ketelitian tingkat tinggi, seperti dalam penelitian-penelitian di laboratorium, ataupun dalam bidang farmasi atau kesehatan. Selain itu, penggunaan neraca ini sangat praktis. Benda yang akan ditimbang diletakkan pada tempat timbangan, kemudian massa akan tertera secara langsung pada layar. Selanjutnya adalah alat ukur waktu. Pengukuran besaran waktu dapat digunakan dengan alat ukur seperti arloji atau jam, stopwatch, dan jam atom cesium. Yang pertama adalah arloji atau jam. Arloji maupun jam merupakan alat ukur waktu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Arloji ada dua macam, yaitu arloji mekanik dan arloji digital. Pada arloji mekanik, terdapat 3 buah jarum yang masing-masing menunjukkan skala jam, menit, dan detik. Adapun jam arloji digital tidak memiliki jarum seperti arloji mekanik, tetapi memiliki layar yang langsung menunjukkan waktu. Ketelitian yang dimiliki oleh arloji adalah 1 detik. Selanjutnya ada stopwatch. Stopwatch merupakan alat ukur waktu yang digunakan untuk mengukur selang waktu yang sangat pendek. Stopwatch yang juga bisa digunakan saat olahraga, seperti lari atau renang. Sama halnya dengan arloji, stopwatch juga ada dua macam, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Stopwatch analog memiliki ketelitian 0,1 detik, sedangkan stopwatch digital memiliki ketelitian 0,001 detik. Yang ketiga adalah jam atom cesium. Jam atom cesium
merupakan alat ukur waktu yang memiliki ketelitian yang paling tinggi. Sesuai dengan namanya, alat ukur waktu ini digerakkan oleh atom cesium dan diperkirakan hanya membuat kesalahan 1 sekon dalam waktu 1 juta tahun. Jam atom cesium banyak digunakan dalam penelitian yang memerlukan ketelitian waktu yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah alat ukur volume. Benda yang ada di sekitar kita umumnya memiliki bentuk 3 dimensi atau bangun ruang. Selain panjang dan massa, dapat pula dilakukan pengukuran terhadap volume berbentuk ruang. Benda yang memiliki bentuk teratur seperti kubus dan balok, maka volume dapat menggunakan rumus matematis. Adapun untuk benda yang memiliki bentuk tidak teratur seperti kerikil, maka pengukuran volume dapat dilakukan menggunakan gelas ukur atau gelas berpancur. Nah, yang pertama adalah penggunaan pengukuran menggunakan alat ukur atau gelas ukur dan air. Pengukuran volume benda yang tidak beraturan menggunakan gelas ukur dan air dapat dilakukan dengan cara mengisi gelas ukur dengan air sehingga volume tertentu. Kemudian, benda yang akan diukur volumenya dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut. Volume benda yang diukur sama dengan selisih volume air sebelumnya ditambahkan dan setelah ditambahkan benda. Nah, perhatikan gambar berikut. Volume air pertama atau volume awalnya itu 150 ml. Kemudian dimasukkan sebuah benda sehingga volumenya menjadi 200 ml. Maka untuk mengukur volumenya, V benda sama dengan V akhir dikurang volume awal. Volume bendanya yang didapatkan adalah volume air 200 ml dikurang 100 ml. Maka volume benda itu adalah 50 ml. Yang kedua adalah pengukuran menggunakan gelas berpancur. Pengukuran volume benda menggunakan gelas berpancur dilakukan dengan cara mengisi gelas berpancur dengan air sampai penuh atau tepat pada mulut berpancur. Usahakan air tidak keluar lagi. Kemudian gelas ukur ditempatkan di bawah gelas berpancur. Selanjutnya, benda yang akan diukur volumenya dimasukkan ke dalam gelas berpancur. Nah, volume benda yang diukur sama dengan volume air yang tertampung di gelas ukur. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian memahami materi yang saya jelaskan. Untuk hari ini saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.